Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi waspada LGBT menyasar anak-anak. Tadi ada kepotong oleh saya, ada yang mau disampaikan? Atau udah habis? Enggak. Saya cuman jujur sekarang saya khawatir ya Pak Karni. Saya jujur khawatir banget. Tadi saya ngomong sama teman saya di sana, saya malah takut ke depannya karena faktor kemiskinan ada orang tua menjual anak laki-lakinya pada komunitas gay atau para pedofil. Jangan-jangan udah terjadi. Jangan-jangan udah terjadi. Saya cuma takut itu kalau kita tidak serius banget melindungi anak dari eksploitasi seksual oleh kelompok hetero maupun kelompok homoseksual. Justru itu ALC akan berbicara kalau anak-anak yang korban. Oke, sip, mantap Bang Karni. Ada tanggapan? Ya, terima kasih. Argumen dia, Anda ada tanggapan? Pada prinsipnya kan sama-sama concern terhadap pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Akan tetapi Bang Karni, concern kita harus dijawantahkan di dalam langkah-langkah nyata mulai dari penanganan dari hulu hingga hilir. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab itu apa? Salah satunya tadi persoalan pergaulan. Persoalan orientasi seksual itu tidak hanya berangkat dari fitrah ya, tidak hanya dia terlahir, tetapi salah satu faktor yang menentukan itu adalah faktor pergaulan. Dan itu terbukti pada kasus kejahatan seksual kaum gay di Bogor itu di dalam proses asesmen kami dengan melibatkan para psikolog, kemudian para pekerja sosial selama 1 minggu ini. Jadi data yang kita peroleh, pertama itu tidak hanya kepada anak Bang Karni. Jadi ada sebab langsung, ada sebab tidak langsung. Sebab langsungnya jelas kan, korbannya anak, kemudian faktor-faktor tadi itu soal motivasi. Ada motivasi uang, motivasi gadget, motivasi gaya hidup yang kemudian tersemai di dalam lingkungan. Asalnya dia terpaksa, kemudian di dalam posisi terpaksa dia ketemu lingkungan yang seperti itu. Ada 2 hal. Yang pertama manajemen Riko Ceper tadi itu, Riko Ceper manajemen itu tempat gabung kongko-kongko yang melahirkan permisivitas terhadap kemenyimpangan ini. Kemudian yang kedua, ketika anak sudah tereksploitasi, setelah itu ada proses sosialisasi melalui komunitas Berondong Bogor itu, dia kemudian merasa nyaman di situ. Nah, pada saat dia merasa nyaman, berarti di dalam posisi kemenyimpangan, minta di dalam kondisi dianggap sebagai normal. Jadilah kemudian dia terlacurkan, baik berbayar maupun tidak berbayar. Karena pada saat si germonya menggunakan itu nggak berbayar. Nah, artinya apa? Di sini persoalannya bukan hanya sekedar akibat langsungnya ke anak. Akan tetapi kita bisa lihat dari profil korban tadi, dari total 148 anak yang hasil pengembangan penyidikan, 38 itu anak, tetapi sisanya itu adalah dewasa. Dan fakta berikutnya, dari yang sisa tadi, kalau kita diamkan dengan mengikuti logika, oh kalau anak kita concern, kalau dewasa ya sudah bodoh amat, kan tidak seperti itu. Karena kalau dewasa dibiarkan juga, ini menjadi pintu dalam posisi dan waktu tertentu akan menyebabkan proses kejahatan di berikutnya, dan kelompok yang paling rentan untuk diperdaya, dilacurkan itu adalah anak-anak. Fakta sebelumnya Bang Karni, KPAI menerima pengaduan dari sekolah anak SMP kelas 1 melakukan hubungan seks sesama jenis. Apakah sesama jenis, sesama kelas? Nah, apakah kemudian kita memberikan pemahaman ini adalah normal, kita arahkan, kemudian kita biarkan hubungan seks sesama jenis sama-sama anak dengan cara pandang ini sudah fitrah, kemudian kita fasilitasi sesuai kehendaknya? Kan tidak. Jadi ada nggak setuju kalau itu dianggap fitrah? Ya, faktor yang menyebabkan Bang Karni setelah proses assessment, karena saya pernah melihat hal yang serupa dilakukan oleh orang dewasa. Ini serius, data kami ada. Nah, baik. Iya, terima kasih. Tapi Pak, saya cuma mau nanya sambil ketawa aja. Saya nggak tahu bahwa riset membuktikan banyak perdebatan ya soal apakah itu genetis atau tidak. Itu ahli ilmuwan juga berdebat soal itu. Tapi di PBDGJ ya, pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa
ketiga dan ini digunakan oleh para medis, psikolog, itu ada di F66 ya. Saya bacakan. Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual. Catatan, orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai suatu gangguan. Kode 5. Karakter berikut mungkin bisa digunakan untuk menunjukkan variasi perkembangan atau orientasi seksual yang mungkin menjadi problem bagi individu, yaitu adalah heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan lainnya soal pubertas. Artinya, setiap orang punya potensi mengalami gangguan kejiwaan, baik homoseksual maupun heteroseksual. Kalau secara sosiologis, homoseksual memang mungkin paling besar mengalami gangguan. Kenapa? Jawabannya gampang sekali. Karena tekanan sosial yang membuat dia itu mengalami gangguan, mengalami trauma, seperti yang terjadi, ada pemaksaan, ada pelecehan. Itulah yang membuat dia sulit keluar dari situ, dan pemerintah tidak memberikan ruang untuk mendialogkan soal seksualitasnya, keluarga tertutup, semua buta, yang ada dosa-dosa, akhirnya tidak tahu apa yang terjadi, jalan-jalan ke Taman Lawang, bunuh diri, terinfeksi HIV, narkoba. Saya kira ke Taman Lawang jualan tadi itu bunuh diri. Sekarang Ibu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan. Apa tanggapannya atas Terima kasih. peristiwa ini? Udah hidup. Terima kasih Pak Karni. Kita sepakat untuk prostitusi anak, kita sepakat bahwa kita tidak menyetujui hal itu. Tetapi yang harus dilihat adalah bahwa proses penegakan hukum dan pemulihan juga harus diprioritaskan saat ini. Supaya juga nanti jangan terlena kepada persoalan pelaku tetapi anak-anak tidak ditangani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa persoalan prostitusi anak ini bukan hal yang baru. Untuk prostitusi anak laki bagi masyarakat kita baru. Anak laki. Itu baru ketahuan. Apalagi pakai germo. Baru ketahuan. Ya, minimal peristiwa terbaru lah. Tetapi nanti Bapak bisa bicara dengan ahli-ahli kriminologi yang juga punya temuan-temuan di lapangan untuk hal itu. Maksud saya adalah bagaimana kita tuh seperti yang sesuatu yang blow up, kemudian kita suam-suam kuku lagi gitu ya. Tetapi persoalan ini bukan hal yang baru. Jadi bagaimana konsistensinya kita juga memerangi prostitusi terhadap anak. Kemudian juga ini bahaya trafficking. Ini kan anak yang dilacurkan. Ada unsur eksploitasi di sana. Karena anak belum matang secara fisik dan mental, dia sangat mudah gitu untuk dieksploitasi sehingga tidak terlihat sebagai satu paksaan. Hal yang ketiga adalah tadi saya sedikit menangkap bahwa kita tidak pernah terbuka untuk berbicara tentang seksualitas ya. Itu masih satu hal yang tabu. Jadi kita kalau bicara seksual, mungkin kalau anak-anak itu kita tidak berikan juga sex education mulai dari rumah. Itu tidak ada. Nah, sekarang secara fakta LGBT juga bukan hal yang baru di Indonesia bahkan di dunia ini. Gitu. Kalau ada tadi kata menyimpang gitu ya, mungkin kita harus belajar juga pengetahuan tentang LGBT. Siapa mereka gitu ya. Jangan-jangan nanti kita kalau lihat Reok Ponorogo, ada Calabai di Makassar dan yang di daerah-daerah lain itu banyak sekali yang seperti itu. Apa juga kita mau basmi juga mereka. Itu yang harus kita lihat bahwa ada keberagaman memang ya, keberagaman. Tetapi kita tidak setuju siapapun itu, apakah LGBT, apakah itu hetero, melakukan kekerasan seksual atau melacurkan anak. Itu kita sama sekali tidak setuju untuk hak itu. Nah, hal yang lain juga, salah satu prinsip dasar hak anak itu the best interest of the child.
ada 4 sebetulnya ya, jadi ada non-diskriminasi, ada hak tumbuh kembang dan hidupnya, kemudian ada the best interest of the child, ada child participation. Saya selalu mengatakan 4 hal ini harus menjadi spirit dan roh bagi seluruh penyelenggara perlindungan anak, mulai dari skop yang paling kecil, yaitu keluarga, masyarakat, bahkan negara dan pemerintah. Tentu di sini juga ada aparat kepolisian untuk melihat itu. Nah, saya mau coba mulai dari child participation. Seberapa jauhkah kita pernah memberikan ruang bagi anak untuk memberikan opininya secara jujur, secara jujur. Karena kita harus mengakui, kita bicara anak adalah kita bicara tentang kita orang dewasa di sini. Karena mereka begitu tergantung akan peran dan fungsi kita, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai menteri atau sebagai apapun itu. Mereka punya ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, ruang-ruang itu di satu sisi, kalau secara agama kita mengatakan anak, tidak ada agama yang tidak mengatakan harus jujur. Siapkah kita untuk menerima kejujuran seorang anak ketika dia mengatakan dia punya orientasi seksual yang berbeda dengan yang lain? Kalau itu dikatakan fenomena misalnya terpengaruh, itu yang harus misalnya didiskusikan. Sehingga ruang buat mereka juga berbicara itu diberikan. Dan juga kita kaitkan the best interest of the child, kepentingan terbaik bagi anak. Bagaimana kita tahu bahwa itu kepentingan terbaik bagi anak? Kalau hal-hal yang sensitif pun tidak pernah didialogkan dan dikomunikasikan, dan kita selalu memegang standar kita sebagai orang dewasa. Nah, ini yang harus prinsip-prinsip 4 dasar hak anak itu yang harus menjadi roh dalam setiap kita bertindak dan bersikap melihat anak. Nah, siapkah kita bahwa di antara kita, jangan-jangan di masjid, di sekolah ternyata ada juga yang LGBT. Apakah kita mau singkirkan mereka? Atau mereka hidup dalam kebohongan? Kita harus berani melihat fakta, kita harus berani melihat realitas sosial, kendati mungkin itu sebagai individu tidak cocok dengan kita. Tapi kita melihat anak yang harus dilindungi, perlindungan, makna perlindungan di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada 2 hal kata yang harus kita garis bawahi, yaitu tidak diskriminasi dan kekerasan. Jadi kita tidak boleh diskriminasi, mau anak itu orientasi seksualnya seperti apa, kalau kita temukan seperti itu, dan juga tidak melakukan kekerasan. Tetapi secara faktual, tadi kita lihat kalau ada transgender, saya rasa tidak ada juga anak yang mau dilahirkan transgender atau intersex misalnya. Kemaluan mereka juga tidak normal, tidak ada yang mau dilahirkan juga secara itu. Siapkah kita menerima itu untuk kepentingan terbaik bagi anak yang tidak menghambat tumbuh kembangnya? Dia tidak tumbuh hanya secara fisik, tetapi juga mentalnya yang sehat. Itu mungkin sedikit. Baik, ada satu pertanyaan. Apa sikap orang tua sebaiknya menurut Ibu kalau tiba-tiba anaknya mengaku pada dia bahwa saya gay? Ya, kita kan belum terbiasa untuk itu. Saya yakin banyak yang shock. Tadi Pak Ketua KPI bilang sampai ada yang mau bunuh diri. Saya bisa paham, karena pengetahuan itu tidak pernah ada. Jadi yang normal, tanda kutip normal, itu yang dilihat adalah sebagai hetero. Ya kan? Ya shock dong kalau Bapak juga melihat yang normal itu biru, misalnya ada warna lain, pasti Bapak juga shock. Ini apa ini, kan begitu. Nah, ini juga kan pengetahuan. Tetapi seberapa banyak juga orang tua yang bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak hanya melafazkan kata jujur, tetapi ketika anak jujur, kita tidak siap untuk itu. Apapun itu yang saya mau katakan the best interest of the child. Kalau siap menjadi orang tua, siap juga mendengarkan apapun yang terjadi pada anak. Dan sekali lagi juga mudah-mudahan nanti dari Bareskrim juga bahwa pemberantasan juga prostitusi, saya pikir juga kelompok LGBT sangat mendukung itu dan semua kelompok mendukung itu.
Jadi kita tidak melihat, supaya kita juga tidak ada tendensius gitu ya, kecurigaan yang mengangkat ini LGBT. Tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain bahwa ini bisa terjadi juga pada orientasi seksual yang lain. So siapapun itu harus ditindak. Siapapun harus ditindak. Baik Bu. Ibu Rostin Ilyas, pemerhati ada sependapat? Ya, sependapat dengan Mahda. Bagi saya LGBT itu musibah ya, bagi siapapun. Siapa sih yang kepingin dibilang nggak normal? Tapi yang saya ingat sekali waktu zamannya Pak Harto tuh ada loh menteri Yop Ave. Kalau tadi ada argumen bahwa itu fitrah, ada yang dapat fitrah begitu. Enggak, aku nggak mau. Musibah, saya nggak mau ke fitrah atau enggak, tapi ini adalah musibah. Saya nggak ngerti itu fitrah atau tidak, tapi bagi saya ini musibah dan ini bukan untuk dibuang, tapi harus ditangani dengan serius. Kita ini nggak pernah serius loh, Mas Karni itu nangani apapun. Ini kaget lagi, padahal kita 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah menjadi tujuan seks wisata pedofil anak ya, yang di NTB kalau nggak salah tuh. Dan itu banyak sekali di situ. Tapi yang nggak dia apa-apain tuh. Padahal tuh di media sosial juga sudah heboh bahwa itu merupakan tujuan wisata seksual di situ. Kemudian juga hal-hal pelacuran anak, bagi saya pelacuran anak itu ya pelacuran anak. Mau dia LGBT, kayak mau heterogen, mau nggak heterogen, tetap itu jahat aja. Dan pelakunya ini, terima kasih aku ditepuin tangan. Dan pelakunya ini jangan dianggap sebagai kriminal biasa. Dia tidak hanya menghancurkan anak-anak ini, masa depan anak-anak kita, tapi dia sudah juga menjerumuskan bangsa ini, menjerumuskan negara ini ke dalam kubangan lumpur yang sangat mengerikan. Apakah ini akan kita anggap sebuah kriminal biasa? Saya rasa kita harus bersikap dalam hal ini. Melacurkan anak itu suatu kejahatan yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan ya, ini dikebiri aja udah deh gitu loh. Mumpung bisa kelihatan, jadi ada contohnya. Ini kalau kayak gini nih udah jahat banget nih. Kemudian juga kita juga nggak pernah serius dalam pendekatan ilmiah, misalnya secara sosiologisnya, kulturalnya. Jadi berbagai disiplin ilmu ya lewat penelitian yang serius gitulah. Tadi apa Mas namanya Mas? Action research. Kepingin banget ya Mas ya. Problem solvingnya yang boten-wonten. Nggak ada, cuman sains selesai. Itu ditaruh, ditumpuk di depan dosen selesai. Bukan itu tujuannya. Ini contoh ya Mas Karni ya. Kalau negara saya kira udah cukup Bu. Ada menteri. Saya nggak ngomong negara. Ya, ini kita tadi ngomong kitanya. Itu ada nggak di dalam semua kedisiplinan ilmu ini? Karena kita harus menangani ini secara komprehensif. Jepang itu ya Mas, dia merusak bangsa ini sangat mengerikan sekali dengan Yugun Yanfu-nya. Dia bukan hanya melecehkan perempuan, tapi dia sudah melecehkan bangsa ini. Dan itu modal bagi dia. Jepang juga memproduksi film-film porno yang terbesar, tapi dia olah sendiri, dia atur sendiri. Sehingga apa? Kejahatan seksual di Jepang sendiri sangat minim. Tapi ini dia jual kemana-mana. Nah kita nerima. Nggak, nah, kalau itu gitu, kita salahkan kepada filmnya aja benar Bu. Tapi di Jepang itu setahu saya satu kejahatan setahun pun hampir tidak pernah. Ya, makanya gitu loh. Nggak hanya itulah. seksual loh. Apalagi kan nggak ada seksual kan? Nah itulah apalagi gitu loh. Jadi mereka memperlakukan apapun di situ itu dengan serius untuk melindungi bangsanya gitu loh. Itu yang maksud saya. Kita juga bisa kok seperti itu kalau mau gitu loh. Tapi kita kan gitu anget-anget tai ayam. Kalau tadi Mbak Mahda agak suam-suam kuku, dia halus sih orangnya. Kalau aku udah nggak telaten gitu, gemes aja gitu. Dan ini nggak bener. Kita sudah capek. Saya udah diundang ke sini 5 kali ngomongnya ya ini lagi. Aku kepengen beda gitu loh ngomongnya. Nggak bisa juga. Karena ini nggak kelar-kelar. Tetap aja pendeskripsian seperti ini. Kita lemah dalam penelitian, lemah dalam observasi, rehabilitasi. Ya seperti tadi contohnya Gemblak di Ponorogo ya gitu loh. Apa sekarang hilang?
Nggak hilang ya berganti. Lokalisasi hapus ganti online kan gitu. Terus apa? Nah sekarang kita kumpul lagi di sini ngomongin ini, tapi menarik. Kalau nggak gitu aku nggak di TV kan gitu Mas. Seru aja gitu loh. Jadi juga pada keluarga. Keluarga juga memang harus, kita nggak bisa semuanya pemerintah. Nah kita ini bangsa ini yang punya kita. Kemana sih anak-anak kita itu? Apa benar dia lagi tidur? Atau nggak lompat dari jendela keluar pergi ke rumahnya si mucikari tadi? Apa benar dia sekolah? Apa nggak nungguin langganan di mall? Nah hal-hal yang seperti ini itu siapa yang bertanggung jawab? Jadi keluarga memang harus ada toto coronya. Kembali lagi Pak Karni, sekali lagi peranan dari RT, RW itu sangat dominan di sini. Karena RT kan juga bukan cuma hanya nyetempel, bukan hanya tanda tangan, tapi juga merukunkan tetangga. Sehingga dia tahu ada berapa anak sih di RT situ, anaknya ini berapa, anaknya ini berapa. Nah dengan adanya silaturahmi, dengan adanya kebiasaan kita rembuk desa ya, kalau dihidupkan lagi PKK itu juga enggak apa-apa loh, enggak usah gengsi gitu loh. Kadang-kadang kita gengsi dengan adanya dulu zaman Orde Baru ada PKK, ada dasawisma, ada segala macam. Kalau itu dihidupkan kembali, mungkin ini juga bisa membantu untuk meminimalkan hal-hal seperti yang terjadi. Saya rasa apa ya Pak Karni, masalah ekonomi iyalah gitu loh. Tapi jangan salah loh. Saya zamannya Pak Alwi Shihab jadi Menko Kesra, saya sudah pernah melaporkan kejadian di Jakarta Pusat. Saya duduk di situ di tengah-tengah counter handphone dan teman saya bilang, "Dah kamu ngaku aja Mbak di situ. Kamu ngaku jadi paranormal. Percaya kok gelang-gelang kamu pan banyak. Nanti akan ada anak yang datang ke kamu akan nanya." Bener Mas Karni. Ada anak pakai baju SMA, pakai baju SMP. Yang baju SMA, "Tante tolong dong Tante, kita bisa naik ini enggak, bisa dapat penglaris enggak?" Saya pancing gitu. "Kamu sekolah. Ini kamu kalau dibawa sama om-om itu jam berapa?" "Ya pulang sekolah." Jadi hantu itu siang-siang sudah ada Pak Karni. Pulang sekolah. Terus kalau ketahuan sama mamah kamu gimana? "Enggak lah, kan nanti bilangnya kita les. Jam 7 sudah sampai di rumah." "Kamu dapatnya berapa nak?" 150. "Terus uangnya buat apa?" "Ganti casing handphone." Bayangin. Dia melacurkan dirinya untuk ganti casing handphone. Lah si anak kecil lagi SMP, saya mohon maaf, dia masih pakai singlet, belum pakai BH ya, sorry ya. Saya tanya, "Kamu juga?" "Iya, saya minta penglaris Tante." "Gimana?" "Kamu?" Sampai saya tuh nggak berani lihat mukanya, masih kecil sekali. Dia bilang, "Iya, saya juga suka dibawa." "Terus kamu sudah mens?" Ini perempuan kan? Perempuan. Ya, Ya, tapi whatever. kita sekarang laki-laki. Ya tahu lah Mas gitu loh. Tapi bagi saya laki perempuan itu sama aja. Ini korban dari pelacuran dan ini dari tahun ke tahun gak kelar-kelar. Nah ini anak yang SMP ini pun juga seperti itu, dimanfaatkan, diperlakukan tidak senonoh. Tapi kan tidak lewat mucikari kan, dia jual sendiri kan? Enggak, lewat mucikari. Oh, Justru itu lewat mucikari. Dan saya laporkan waktu itu ke rapat stafnya Pak Alwi Shihab zaman itu masih. Dan saya bilang, "Bapak jangan bilang Pak polisi nggak tahu loh, di situ yang jaga dari Komdak. Tulisannya loh di sini loh Polda gitu loh, security-nya di situ." Dan dia tahu saya ini, dia ke saya gitu, saya sok kayak paranormal, emang saya kayak paranormal ya Pak Karni ya. Ya udah, jadi saya tebak ini. Cuman dalam saya itu miris gitu loh. Itu baru yang ketahuan. Dan poin ibu apa? Pak Menko Kesra waktu itu sudah dirapatkan di situ ada. Tidak berbuat apa-apa atau gimana? Bagi seorang Menko Kesra dengan merapatkan dengan seluruh stafnya yang ada itu sudah berbuat. Oh. Lah tentunya stafnya yang ke bawah ini berbuat apa enggak ya walahu a'lam, saya nggak tahu gitu loh Pak Karni. Toh sampai sekarang tuh ada terus gitu. Baik, satu aja yang saya mau perbaiki tadi. Namanya Satpam itu Bu, memang ada Poldanya, tapi maksudnya itu pembinaannya Polda. Oh, pembinanya Polda. Bukan anggota Polda. Terus Maaf ya Pak Boy ya.
Jadi Ibu tadi mau sampaikan apa? Jadi memang melihat satu persoalan tidak bisa parsial, jadi kita harus melihatnya holistik. Komprehensif. Saya memberikan satu contoh tadi, si pelaku misalnya itu residivis ya. Tetapi apakah di dalam kalau dia di lapas kan artinya bagaimana residivis itu bisa dikembalikan ke masyarakat dan dia bisa berbaur dengan masyarakat. Bukan untuk menimbulkan permasalahan di masyarakat. Tetapi kan yang keluar itu kan tidak ada pengawasan, kemudian direview misalnya dalam kurun waktu tertentu, sudah sejauh mana misalnya si residivis, atau masa lalunya punya seperti itu. Rehabilitasi apa yang seperti itu. Yang kedua adalah mekanisme perlindungan anak, tadi kalau Mbak Rostin bilang itu harus dimulai dari RT RW, tetapi tentunya pengetahuan tentang kekerasan, tentang hak anak itu juga harus diberikan kepada juga di komunitas itu sendiri, jadi RT RW. Yang lain adalah Komnas Perempuan sendiri sedang mengusung rancangan undang-undang kekerasan seksual. Karena melihat betapa sulitnya untuk membuktikan persoalan kekerasan seksual dan modus-modusnya juga berkembang gitu ya. Kalau dulu hanya perkosaan, pelecehan, tetapi ini makin berkembang. Nah, dalam salah satu pasalnya itu ada tentang prostitusi paksa. Jadi ada juga sanksi pidananya di situ. Nah, ini juga mohon karena ini sudah masuk di Prolegnas 2016, ini juga mohon dukungan dari semua juga untuk mendukung agar segera rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini bisa disahkan menjadi undang-undang itu. Terima kasih. Baik, kita rehat dulu sejenak.